Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas masalah ghibah gitu ya. Nah, langsung saja kita gambarkan. Kalau ini ghibah. Nah, ghibah itu kan artinya mencari kesalahan orang lain gitu ya. Nah, kita sebagai manusia itu memiliki dua tabungan ya, tabungan kebaikan dan juga tabungan keburukan. Nah, kita gambarkan saja. Sini adalah tabungan yang baik dan tabungan buruk. Ini orang satu dengan katakanlah orang yang kedua gitu ya. Nah, ini sama juga ada baik dan juga buruk. Nah, teman-teman sekalian, ghibah itu artinya adalah mencari keburukan orang lain atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, maka dalam artian hadis yang sudah biasa disinggung itu, karena yang dicari adalah keburukan, maka misalnya si A ini membicarakan keburukan si B. Nah, maka secara otomatis teman-teman sekalian, ibaratnya tabungan ya, maka si A karena membicarakan keburukan si B, otomatis dia adalah orang yang buruk membicarakan si B. Nah, maka secara hukum keburukan si B ini akan diberikan kepada si A. Nah, lalu misalnya aja ini ada 10 keburukan ya, maka keburukannya ini akan dipindahkan kepada si B secara hukum ya. Nah, jadi ini bertambah keburukannya 10, sementara ini keburukannya berkurang 10 misalnya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, maka apabila katakanlah keburukan si B ini sudah habis, maka nantinya kebaikan si A akan diberikan kepada si B. Nah, misalnya si A ini punya kebaikan 10, maka secara otomatis kalau keburukannya si B ini sudah habis, maka kebaikannya si A ini akan digunakan untuk mengganti kebaikan si B. Nah, jadi kebaikan si A berkurang, lalu kebaikan si B bertambah. Nah, teman-teman sekalian, ini ibaratnya adalah rekening ya. Misalnya kalau kita memiliki rekening tanpa kita transaksi transfer dan lain sebagainya, tentu tidak akan berkurang uang kita itu misalnya ya. Namun dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau si A ini membicarakan keburukan si B, maka secara otomatis keburukannya si B ini akan diambil alih oleh si A.
sehingga keburukannya B ini menjadi berkurang, lalu keburukan si A menjadi bertambah. Kemudian kalau misalnya keburukan si B ini sudah habis, maka teman-teman sekalian, kebaikan si A ini akan diberikan kepada si B. Nah, maka kalau dilihat ini nilainya menjadi yang A, si A ini semuanya buruk, ya toh, isinya buruk semua. Nah, kemudian si B ini secara otomatis semuanya menjadi baik. Nah, jadi kalau diibaratkan orang yang ghibah itu seperti ini ya, memakan kebaikan itu. Jadi memang namanya mencari keburukan, otomatis yang diberikan adalah keburukan itu. Nah, inilah bahaya teman-teman sekalian, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka mau tidak mau, walaupun kita tidak sadar, maka keburukan itu otomatis akan kita terima gitu ya. Nah, maka ibaratnya kalau rekening, ya kita menjadi semuanya rekening buruk ketika membicarakan orang lain keburukannya gitu. Nah, namun orang yang kita bicarakan itu tanpa sadar mereka juga menerima transferan pahala dari kita. Kan eman-eman banget ya. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Nah, lalu teman-teman sekalian, ghibah itu ada hubungannya dengan muflis gitu ya. Jadi muflis atau bangkrut. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang-orang yang menghibah itu, kalau dalam hadisnya itu, mereka juga membawa pahala sholat ya, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa ilmu, dan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya sebenarnya hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita singgung di depan tadi, bahwa ghibah itu bisa menghilangkan pahala kebaikan, karena memang namanya ghibah itu adalah mencari keburukan orang lain. Nah, maka bahayanya di sini teman-teman sekalian. Jadi ketika orang sudah menggibah, baik ini orang yang baik ataupun malah justru orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Jadi yang diibaratkan adalah orang yang betul-betul sudah rajin sholat, sudah rajin zakat, sudah rajin haji, menuntut ilmu, dan menjalankan semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain mereka masih mengerjakan apa yang dinamakan ghibah ini. Nah, maka antisipasinya adalah kita tetap harus menuntut ilmu agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana hak, mana yang batil, mana yang perintah dan mana yang larangan, serta yang paling penting tidak berghibah. Apalagi ghibah sekarang sudah luar biasa nggih, di TV, kemudian di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Nah,
Ya kalau yang kita bicarakan satu orang itu, nah nanti kalau 10 orang, kalau 100 orang, kalau 1000 orang, nah bagaimana? Luar biasa tentu ya. Kadang kita merasa sudah sholat dengan baik, sudah merasa beribadah dengan baik, namun hanya karena masalah ini semuanya menjadi sia-sia, semuanya menjadi hilang. Dan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa sudah sholat bagus, merasa sudah beribadah dengan bagus, namun ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata kita menjadi orang-orang yang juga dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah gitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kita semua supaya kita sadar, supaya kita tahu, dan supaya kita peduli terhadap amal-amal yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.